Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kami yang nonton ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Dasar Kesehatan Lingkungan yang beranggotakan Muna Aulida, Dian Putri Aulia, Puspa Garnis Anissa, Ismatul Yamini, Afika Wahyuwe. Di sini kami akan menjelaskan mengenai efek rumah kaca yang berlebih. Yuk kita simak, check it out. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu efek rumah kaca, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rumah kaca dan gas rumah kaca. Rumah kaca yaitu bangunan khusus yang semua dinding dan atapnya terbuat dari kaca yang dipakai oleh petani di daerah beriklim sedang ataupun non-tropis untuk memelihara pertumbuhan sayuran dan biji-bijian tertentu. Sedangkan gas rumah kaca itu sendiri yaitu gas-gas pada atmosfer yang berperan seperti kaca pada rumah kaca, antara lain seperti uap air, karbon dioksida, dan nitrous oksida. Sedangkan efek rumah kaca itu sendiri yaitu peristiwa atau proses terjadinya pemantulan pancar sinar matahari yang terjadi di permukaan bumi lalu diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menutup bumi. Satu, sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. 3. Panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. 5. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Keenam, akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Adapun penyebab terjadinya efek rumah kaca antara lain yang pertama penebangan liar dan juga pembakaran hutan. Jika hutan dibakar maka akan terbentuk efek samping yaitu gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Gas ini akan dilepaskan ke udara dan menjadi penahan radiasi sinar matahari. Penyebab yang kedua yaitu penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan juga batu bara ternyata tidak hanya berdampak buruk bagi udara, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas efek rumah kaca di atmosfer. Penyebab yang ketiga yaitu pencemaran laut. Laut dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem yang musnah di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Penyebab yang terakhir yaitu industri peternakan. Limbah industri seperti kotoran sapi ternyata juga dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan juga metana. Semakin banyak limbah peternakan yang dibiarkan, maka semakin banyak pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Nah, itulah tadi beberapa penyebab terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca pada bumi. Rumah kaca yang berlebihan disebabkan oleh meningkatnya kadar gas rumah kaca atau GRK di atmosfer karena polusi udara. CFC atau klorofluorokarbon merupakan senyawa sintetis yang bersifat seperti GRK. CO2 merupakan GRK yang kontribusinya paling besar dalam menyebabkan efek rumah
diperhitungkan sebagai GRK efektif. Selanjutnya ada dampak dari efek rumah kaca pada bumi, yaitu efek rumah kaca yang berlebihan menyebabkan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dampak dari efek rumah kaca, itu yang ada dua yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada global warming. Global warming sendiri ini disebabkan karena naiknya temperatur rata-rata bumi, dan itu disebabkan karena diakibatkan karena efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya akumulasi panas di atmosfer. Nah, ada beberapa dampak dari global warming sendiri. Yang pertama itu ada kenaikan suhu di berbagai wilayah bumi. Yang kedua ada meluasnya area es kutub yang mencair. Yang ketiga ada kenaikan permukaan air laut. Dan yang terakhir ada tenggelamnya beberapa pulau. Kemudian dampak keberlanjutan dari global warming yaitu ada perubahan iklim. Sebelum saya menjelaskan mengenai perubahan iklim sendiri, yaitu ada penjelasan pengertian dari iklim. Iklim ini merupakan kondisi rata-rata suhu, curah hujan, tekanan udara, dan angin dalam jangka waktu yang panjang antara 30 sampai 100 tahun. Nah, untuk perubahan iklim sendiri, pengertiannya yaitu perubahan pada pola variabel iklim yang terjadi dalam jangka waktu lama, setidaknya puluhan tahun. Nah, ini disebabkan karena global warming. Jadi, perubahan iklim ini terjadi karena global warming yang sudah di tingkat tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang pertama adalah perubahan pola musim, seperti banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, kebakaran hutan, dan penurunan kadar O2 atmosfer. Kemudian ada berkurangnya suplai air bersih, kemudian ada berkurangnya jumlah ikan di laut, penurunan kualitas sosial ekonomi, meningkatnya perkembangbiakan nyamuk, dan El Nino dan La Nina. Kegiatan berikut dapat mengurangi emisi karbon dioksida yang kita hasilkan sehari-hari dan juga dapat membantu mengurangi dampak dari efek rumah kaca. Yang pertama, menghemat penggunaan listrik di rumah untuk memotong penggunaan batu bara dan emisi karbon dioksida. Yang kedua, menghindari penggunaan transportasi pribadi dan beralih ke transportasi umum. Yang ketiga, menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau kendaraan listrik. Yang keempat, menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan seperti panel surya. Kelima, beralih ke pupuk organik. Keenam, mengolah limbah ternak menjadi biogas untuk mengurangi emisi CH4. Ketujuh, reboisasi agar siklus karbon bisa kembali seimbang. Kedelapan, mengurangi penggunaan plastik dengan membawa botol minum sendiri atau menggunakan tas kain saat berbelanja. Lalu yang terakhir, membiasakan untuk mendaur ulang sampah, terutama plastik, dan juga mengolah limbah peternakan.